Selamat malam Bapak Ibu kawan-kawan dimanapun berada. Kamis kemarin kita telah mengikuti sosialisasi tentang Indeks Desa tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Pak Menteri Desa Pak Yandri Susanto. Dan malam hari ini saya akan membuat tayangan yaitu tentang alur pendataan Indeks Desa tahun 2025 yang saya review dari SOP, kemudian surat pentahapan, kemudian buku panduan pengisian Indeks Desa. Nah, yang pertama, alur tahapan pelaksanaan pendataan di desa. Itu yang pertama adalah rapat koordinasi, kemudian yang kedua sosialisasi dan pembekalan teknis tim pendataan, kemudian yang ketiga pengumpulan dan pengolahan data, yang keempat penginputan data, yang kelima perbaikan data, yang keenam pengiriman data, yang ketujuh musyawarah desa, yang kedelapan finalisasi hasil pendataan. Kemudian alur verifikasi dan validasi itu ada verifikasi validasi tingkat desa, ada verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, kemudian verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Yang pertama yaitu rapat koordinasi. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa bersama dengan BPD dan PLD atau pendamping desa kalau tidak ada PLD di desa tersebut, atau misalnya melibatkan PLD sekaligus pendamping desanya. Nah, tujuan rapat koordinasi ini yaitu pembahasan tentang pendataan indeks desa, kemudian penyusunan rancangan siapa saja yang menjadi tim pendataan indeks desa, kemudian yang ketiga pembentukan dan penetapan tim pendataan di indeks desa. Nah, tim itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, kemudian BPD, kemudian perorangan atau perwakilan dari unsur lembaga kemasyarakatan desa yang dianggap dibutuhkan, kemudian yang berikutnya pendamping lokal desa atau pendamping desa. Nah, yang terakhir tujuan dari rapat koordinasi yaitu untuk penetapan tim pendata dengan SK kepala desa. Nanti SK-nya saya sajikan di tayangan berikutnya. Kemudian alur yang berikutnya nomor 2 yaitu sosialisasi dan pembekalan tim teknis pendataan desa. Setelah rapat koordinasi, langkah berikutnya yaitu sosialisasi dan pembekalan tim teknis pendataan desa. Nah, tahapannya yang pertama yang kedua pada acara sosialisasi dan pembekalan teknis tim pendata itu untuk bertujuan satu, penyerahan surat penetapan SOP dan buku panduan indeks desa. Nah, ini ya, surat pentahapan pelaksanaan, kemudian SOP pendataan indeks desa, kemudian buku panduan. Ini penting supaya tim pelaksana pendata itu bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian yang berikutnya, tujuan untuk sosialisasi dan pembekalan teknis adalah perumusan langkah kerja tim melakukan tugas pendataan dengan menyusun rencana kerja tindak lanjut, penjadwalan proses tahapan termasuk kegiatan koordinasi dengan tim verifikasi dan validasi. Ini misalnya contoh rencana kerja tindak lanjut, tahapan mulai persiapan, kemudian pengumpulan dan pengolahan data, penginputan data, perbaikan data, pengiriman data, musyawarah desa, finalisasi hasil pendataan. RKTL ini punya peran penting untuk menjamin kinerja tim, sehingga tim dalam melakukan proses pendataan desa itu dapat mengukur kapan isian kuesioner, kapan template, kapan verifikasi, kapan koordinasi antar pihak, dokumen mana saja yang dibutuhkan, data mana saja yang belum terpenuhi itu dapat diketahui, dapat diidentifikasi. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari sosialisasi dan pembekalan yang ketiga yaitu pembagian tugas dan peran pengumpulan sumber data. Ini penting karena tim kalau tidak dibagi tugasnya, misalnya hanya diserahkan pada seseorang, misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, itu nanti data yang tersaji itu tidak akan maksimal, juga akan mengalami keterlambatan. Misalnya pembagian tim itu seperti ini ya, siapa sih yang mengisi identitas desa, profil desa, misalnya sekretaris desa. Kemudian data geografi, topografi, dan demografi profil desa misalnya kasih pemerintahan dari unsur pemerintah desa. Kemudian dimensi sosial, sumber datanya dari kasih kesejahteraan atau dari kader pembangunan manusia. Kemudian dimensi ekonomi misalnya dari kasih kesejahteraan.
Kemudian dimensi ekologi misalnya dari sekretaris desa yang diambil dari profil desa. Aktivitas desa misalnya diambil atau disajikan atau yang bertugas mengumpulkan data yaitu KAUR pelayanan. Kerjasama desa misalnya sekretaris desa atau pengelola BUMDes atau BUMDesmas sebagai informannya. Kemudian pendapatan desa oleh KAUR keuangan datanya. Kemudian kuesioner indeks desa misalnya dibagi beberapa orang dari sekdes, dari kepala seksi atau kepala urusan atau pendamping lokal desa atau kader pembangunan manusia. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan daripada sosialisasi dan pembekalan teknis adalah identifikasi sumber data aktual, valid dan serta informannya. Nah, dari mana saja data yang diperlukan untuk memenuhi isian-isian yang valid, yang benar, dan yang sekarang eksis, dan siapa saja yang perlu dihubungi. Inilah tujuan daripada sosialisasi dan pembekalan teknis tim pendataan. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Tahapan yang ketiga dari pelaksanaan pendataan desa yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Nah, pengumpulan dan pengolahan data itu yang pertama terdiri dari pengunduhan kuesioner, yang kedua pencermatan kuesioner dan template, yang ketiga pengumpulan data oleh tim sesuai dengan pembagian tugas. Pengunduhan kuesioner itu dapat dilakukan dari dua sumber ya. Yang pertama ketika kawan-kawan Bapak Ibu masuk di website indeks desa masing-masing, itu di sebelah kanan itu ada unduh kuesioner. Di sini ada template, juga ada kuesioner utama. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu bisa mengambil dari website indeks desa membangun. Di bagian publikasi ini saya belum lupa ya, ini belum saya screenshot. Di bagian sebelah kanan di publikasi yang paling bawah sekali itu ada kuesioner indeks desanya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengunduhan kuesioner dari sana. Kemudian pencermatan kuesioner dan template. Ini maaf, ini belum. Kita lanjut pada penginputan data yang keempat, yaitu proses di mana tim melakukan penginputan pada isian kuesioner dan template yang sudah tersedia sesuai pembagian peran dan tugas masing-masing. Nah, ini di kuesioner, kemudian ada template pekerja migran, ada template rumah tidak layak huni, ada template BUMDes bersama, ada template KPMD Posyandu, ada template musyawarah desa, ada template rumah tangga belum teraliri listrik, kemudian template staf petugas desa dan LKD. Kemudian yang kedua, proses penginputan data dilakukan secara runtut berurutan pada masing-masing template, menghindari kelewat dan masing-masing rumus dan missing rumus file. Ada kekeliruan, misalnya ada ketidaksinkronan antara isian yang sebelumnya dan isian yang sesudahnya. Nah, tahapannya yang perlu diisi yang pertama yaitu persetujuan diisi terlebih dahulu, kemudian inputan desa, kemudian yang ketiga isu dan perdesaan. Ini untuk isian kuesioner. Sementara untuk template juga menyesuaikan dari atas. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan data. Setelah proses penginputan data, tahapan berikutnya yaitu perbaikan data. Perbaikan data yaitu tim melakukan pendataan, melakukan pengecekan dan pencermatan isian data pada masing-masing template, apakah termasuk pada isian kuesioner ya, apakah sudah terisi semua, sudah sesuai dengan benar dan sesuai dan benar. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Cara melihat yang mudah, rumusan yang mudah itu ketika kita mau mencari apakah data mana yang perlu diperbaiki adalah logistiknya, logisme dari rumusan. Misalnya ini ya, di set yang keempat ini ada rumusan. Logisnya di sini itu misalnya skor keberadaan PAUD TK sederajat misalnya 1, artinya tidak ada PAUD atau TK sederajat. Benar enggak sih di desa kita itu tidak ada PAUD, tidak ada TK atau sederajat. Nah, ini kalau di sini skornya 1 berarti isiannya benar-benar tidak ada, kecuali betul memang tidak ada. Ini contoh di antara langkah tahapan indeks desa di proses perbaikan data.
Kemudian yang berikutnya yaitu pengiriman data. Alurnya yang keenam yaitu pengiriman data. Nah, pengiriman data adalah isian di kuesioner maupun di template yang telah dilakukan pengecekan dan penyempurnaan, selanjutnya diunggah di website http://id.kemendesa.go.id ini ya. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, ini tempatnya untuk unduh kuesioner dan template. Ini untuk unggah kuesioner, kemudian unggah template, unduh inputan, unduh dan unggah berita acara, serta submit dan verifikasi. Nah, ini harus kita lakukan secara berurutan. Jadi misalnya kita tidak bisa unggah template duluan, kemudian baru belakangan unggah kuesioner, nanti kode desanya nggak akan muncul, sehingga harus diselesaikan dulu, yaitu unggah kuesioner atau isian kuesioner diselesaikan dulu, baru berlanjut kepada unggah template-template. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu yang ketujuh, musyawarah desa. Musyawarah desa itu dilakukan setelah template berhasil diunggah di website. Selanjutnya diunduh kembali sebagai bahan dalam pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah desa diantaranya berisi tentang pencermatan isian inputan desa maupun inputan di isu desa dan perdesaan. Kemudian kajian tentang kelogisan rumusan yang ada pada skor, kemudian hasil pendataan. Kalau ada isian yang dirasa tidak logis, tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Setelah musyawarah desa selesai, diunggahlah template itu, diunggahlah kuesioner dan template kembali untuk mendapatkan berita acara. Kalau tidak ada perbaikan, maka berita acara dapat langsung disetujui. Kemudian yang berikutnya, finalisasi hasil pendataan. Nah, data yang telah disahkan, tahapan yang ke-8 yaitu finalisasi hasil pendataan. Data yang telah disahkan selanjutnya diupdate atau dilampirkan kembali di laman resmi di https://id.kemendesa.go.id. Ini unduh dan unggah BA. Jadi setelah kita melakukan unduh hasil isian termasuk template, setelah kita melakukan kajian terhadap rumusan masalah untuk mengetahui logis tidaknya kondisi dan data yang telah kita input di isian kuesioner maupun di template, apakah sudah logis apa belum, maka setelah dirasa betul, sesuai, relevan, kemudian terkini, dan setelah disepakati melalui musyawarah desa, maka berita acaranya kita unggah di website ini ya, di menu yang nomor 2 dari kanan, unduh dan unggah BA. Nah, ini pilih yang unggah BA karena sebelumnya tadi kita sudah mengunduh. Kemudian yang terakhir nanti submit and verifikasi. Kemudian alur verifikasi dan validasi. Ada verifikasi dan validasi di tingkat desa, ada verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan, ada juga verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Nah, tahapan verifikasi di tingkat desa yaitu PLD bersama kepala desa dan ketua BPD memverifikasi untuk memastikan data yang diinput oleh petugas sesuai dengan kondisi desa di lapangan. Kemudian yang berikutnya memastikan hasil inputan sudah terisi 100% dan tidak ditemukan cek kembali inputan pada website http://id.kemendesa.go.id. Kemudian simpan draft sampai muncul keterangan 100% pada IDM ID. Kemudian unduh berita acara hasil pemutakhiran untuk ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD dan PLD. Kemudian yang berikutnya submit dan cek verifikasi rekomendasi sesuai kondisi lapangan. Apabila sudah sesuai berita acara dapat diupload untuk diverifikasi di tingkat kecamatan oleh pendamping desa dan camat. Kemudian yang berikutnya verifikasi di tingkat kecamatan. Tahapannya, pendamping desa bersama camat memverifikasi untuk memastikan data yang diinput oleh desa sesuai dengan kondisi desa di lapangan. Kemudian memastikan hasil inputan tidak ada anomali di jumlah, jarak, waktu pada website https://id.kemendesa.go.id. Kemudian unduh berita acara hasil pemutakhiran untuk ditandatangani oleh camat dan PD ketika semua desa sudah terinput ya. Kemudian submit dan verifikasi, cek verifikasi rekomendasi sesuai kondisi lapangan. Bisa saja ditemukan ketidaksesuaian menurut logisnya.
Kemudian apabila sudah sesuai berita acara dapat diupload untuk diverifikasi di tingkat kabupaten oleh Dinas PMD, Bapeda, dan TAPM kabupaten. Kemudian yang berikutnya yaitu verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Nah, Dinas PMD ini langkah verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Dinas PMD, Bapeda, dan TAPM kabupaten dan provinsi melakukan verifikasi untuk memastikan data yang diinput oleh desa sesuai dengan kondisi desa di lapangan. Yang berikutnya memastikan hasil inputan tidak ada anomali di jumlah, jarak, waktu, dan website. Kemudian unduh berita acara hasil pemutakhiran untuk ditandatangani oleh Dinas PMD, Bapeda, TAPM kabupaten kota dan provinsi. Kemudian submit dan cek verifikasi rekomendasi sesuai kondisi lapangan. Apabila sudah sesuai berita acara dapat diupload. Ini kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, tayangan kali ini sudah saya sampaikan, yaitu alur tahapan pelaksanaan pendataan di desa, alur verifikasi dan validasi. Alur tahapan pelaksanaan pendataan di desa ada 8. Yang pertama rapat koordinasi, sosialisasi dan pembekalan teknis tim pendataan. Kemudian 3 pengumpulan dan pengolahan data. Yang keempat penginputan data. Yang kelima perbaikan data. Yang keenam pengiriman data. Yang ketujuh musyawarah desa. Yang kedelapan finalisasi hasil pendataan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga di tayangan berikutnya saya bisa menyajikan tutorial tentang pengisian baik kuesionernya maupun template-templatenya maupun upload tentang masalah dan solusi dalam proses pendataan, pengisian kuesioner maupun template-template. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan bagikan tayangan ini jika dirasa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Terima kasih.